Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Desrenti dari kelas 12 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan dua bagian produksi massal. Bagian A yaitu hakikat dan konsep produksi massal. Bagian B yaitu perencanaan produksi massal. Pada bagian A, hakikat dan konsep produksi massal, nomor 1 yaitu pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Selain produksi, massal juga memiliki arti yaitu mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Pengertian produksi massal adalah kegiatan memproduksikan barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah yang besar melalui rangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Berikutnya yaitu ciri-ciri produksi massal. Tidak hanya manusia yang memiliki ciri-ciri. Produksi massal juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu 1. Produk yang dihasilkan berjumlah besar. Yang kedua, bertujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, biaya per unit rendah. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan massa. Yang keenam, hampir tidak ada variasi produk. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan produksi massal yaitu hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan yang tingkat produksi yang cepat. Kekurangan produksi massal yaitu 1. Kegiatan produk sangat kaku. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Yang ketiga, biaya mesin massal. Yang keempat, tidak ada jaminan bahwa produk yang diproduksi akan laris manis di pasaran. Pada bagian B yaitu perencanaan produksi massal. Nomor 1 yaitu pengertian perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan. Bagian kedua yaitu ruang lingkup perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua yaitu membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, menjadwalkan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesan. Yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi perencanaan. Tujuannya yaitu 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Berikutnya yaitu fungsi. Fungsinya yaitu menjamin rencana produksi di pemasaran produk, mengukur kapasitas produk yang konsisten terhadap rencana produksi, alat untuk monitor hasil produksi. Bagian 4 yaitu unsur perencanaan produksi. Unsur-unsur perencanaan produksi sebagai berikut, yaitu
tujuan produksi. Yang kedua yaitu pengukuran dan standar produksi. Yang ketiga yaitu perencanaan merupakan fakta objektif. Yang keempat yaitu perencanaan harus bisa diukur. Yang kelima yaitu tahap awal pelaksanaan produksi. Bagian kelima yaitu jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek. Faktor-faktornya yaitu memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu apa saja? Yaitu kerusakan pada mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Faktor eksternalnya yaitu meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Bagian ke-7 yaitu langkah-langkah perencanaan produksi. Bagian A yaitu penelitian dan pengembangan produk. Nomor 1, penelitian proses produksi. Misalnya itu meneliti proses produk yang akan diproduksi. Bagian kedua yaitu penelitian produk, yaitu meneliti meneliti bagaimana cara pembuatan produk yang akan diproduksi atau dipasarkan. Bagian B yaitu mencari gagasan dan seleksi produk. Yaitu 1, mencari gagasan, 2, menyeleksi produk, yang ketiga yaitu desain produk pendahuluan, yang keempat yaitu pengujian, yang kelima yaitu desain akhir. Bagian C yaitu menetapkan skala produksi. Nomor 1 yaitu penetapan waktu, yaitu menetapkan waktu kapan produk itu dibuat dan kapan produk itu akan tidak layak untuk dimakan. Misalnya kita membuat produk makanan, kita menuliskan waktu, tanggal produksinya, dan tanggal expire-nya. 2 yaitu penetapan kualitas. Menetapkan kualitas produk yang akan dipasarkan atau diproduksikan. Misalnya kita memproduksikan makanan, kita melihat dulu kualitasnya, apakah layak dimakan atau tidak layak dimakan. Yaitu menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk membuat suatu produk dan berapa biaya yang diperlukan untuk memasarkan produk. 4 yaitu penetapan tenaga kerja. Menetapkan tenaga kerja yang akan bekerja di produk yang akan kita pasarkan. 5 yaitu menetapkan peralatan. 6 yaitu menetapkan bahan baku yang akan dipakai untuk membuat suatu produk. Berikut adalah contoh-contoh gambar produksi massal. Selanjutnya adalah video proses pembuatan produksi massal. Kalau udah selesai, kita sisihkan dulu tahunnya ya. Sekarang bahan lainnya ada 5 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, 250 ml air, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Ini terserah ya, mau pakai mau enggak itu sesuai selera. Sekarang aku akan campurkan tepung terigu, tepung tapioka, masukkan garam, lada, dan kaldu bubuk, masukkan baking powder 1 sendok teh, dan masukkan air. Ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata ya. Benar-benar panas, tapi kita gorengnya dengan api sedang ya. Tapi kita masukin tahunya dalam keadaan minyaknya benar-benar panas. Kita saring aja biar nggak terlalu banyak air. Goreng tahunya sampai dia matang dan kecoklatan.
kalau misalnya tahunya udah matang, udah coklat kayak gini, sekarang aku akan siram dengan air terigu tadi. Jangan langsung semua. Nah seperti ini kita aduk-aduk. Ini aku bagi menjadi 3 bagian ya air terigunya, jadi jangan langsung dimasukin semua. Nah ini kita goreng sampai dia matang dan kering juga ya. Jadi waktu kita memasukkan air terigu